Shalom God people, anak-anak Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana kabar kalian hari ini? Saya harap luar biasa ya, dan selalu berada dalam lindungan Tuhan. Nah, sebelum kita mulai pelajaran kita, saya akan pimpin kita dalam berdoa. Bapa kami di surga, Tuhan kami yang baik, terpujilah Tuhan karena Engkau begitu baik buat kami, yang akan memberkati kami supaya kami mengerti apa yang kami pelajari. Berikan kami hikmat dari surga Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Oke, ya, seperti yang sudah saya sampaikan di awal bahwa sepanjang 1 tahun ini kita punya tema besar untuk pelajaran kita, yaitu tentang keluarga. Dan kali ini judul pelajaran kita, pelajaran ketiga, bab ketiga, berjudul bertumbuh sebagai keluarga Allah. Ya, bertumbuh sebagai keluarga Allah, dan kita akan mempunyai 3 ayat inti. Ya. Yang pertama Yohanes 15 ayat 1 sampai 8, yang kedua Lukas 8 ayat 4 sampai 15, dan Mazmur 1 ayat 1 sampai 6. Oke. Sebelum kita memulai membahas ayat-ayat tersebut, saya mau kalian untuk mengamati diri kalian sendiri secara mendalam, ya. Apakah ada perkembangan atau pertumbuhan yang kalian alami, ya? Nah, kalian tulis dan catat. Yang pertama, perkembangan fisik, ya. Yang kedua, perkembangan intelektual, berarti daya pikir kalian. Yang ketiga, perkembangan emosi, ya. Perkembangan emosi dari mungkin kelas 10, bagaimana kalian ketika menghadapi sesuatu, apakah emosian, ya. Kalau sekarang bagaimana? Jadi catat perkembangannya. Yang keempat, perkembangan sosial, berarti pertemanan, ya. Pertemanan. Yang kelima, perkembangan spiritual. Wah, berarti ini kerohanian kalian. Bagaimana? Apakah kerohanian kalian bertumbuh setiap tahunnya, setiap harinya? Kalian harus catat itu. Baik. Keluarga harus mengalami pertumbuhan dalam kehidupan. Sama seperti seorang manusia, seperti kalian sendiri, diri sendiri mengalami pertumbuhan, keluarga juga seperti itu sebenarnya. Ya, setiap keluarga mengalami pertumbuhan, ya, sehingga mengalami dinamika mungkin kadang ke arah yang baik atau malah ke arah yang buruk. Ada pertumbuhan yang dialami oleh setiap keluarga. Nah, di dalam pertumbuhan itu ada 2 hal yang sebenarnya perlu dimiliki agar kita bertumbuh lebih baik. Ya, yang pertama adalah mengasihi dan menghormati. Jadi saling mengasihi dan saling menghormati antara sesama anggota keluarga. Itu yang pertama. Yang kedua adalah memegang atau berpegang kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Ya. Jadi yang pertama tadi adalah hormat dan mengasihi sesama anggota keluarga, dan yang kedua adalah berpegang teguh kepada Tuhan. Jadi kita bisa lihat di sini ada hubungan horizontal, ya, dan hubungan vertikal. Berarti kalau horizontal itu sesama, ya, datar antara manusia dengan manusia. Tetapi kalau vertikal berarti antara keluarga kita manusia dengan Tuhan. Itulah 2 hal yang harus dimiliki untuk mengalami pertumbuhan lebih baik. Catat, ya. Berikutnya, dasar dari kebahagiaan itu adalah berpegang kepada firman Tuhan. Ya. Takut akan Tuhan adalah dasar dari kebahagiaan. Ya, karena sia-sialah setiap orang memiliki apapun yang kita miliki sia-sia kalau kita tidak takut akan Tuhan. Nah, jadi jangan anggap bahwa kekayaan kita akan membuat keluarga kita bahagia. Kenapa? Karena kenyataannya setiap keluarga yang kaya banyak yang tidak bahagia. Atau jangan pikir bahwa jabatan atau mungkin pengetahuan lah yang membuat kita bahagia. Tidak. Banyak orang yang punya jabatan, kekuasaan, tapi tidak pernah harmonis dalam rumah tangganya. Yang membuat kita bahagia adalah takut akan Tuhan. Nah, sekarang kita lihat di dalam Alkitab bagaimana sih sebenarnya ciri pertumbuhan itu, ya. Kita lihat
kepada ayat kita yang pertama dalam Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Ya, Yohanes 15 ayat 1 sampai 8, ada 8 ayat yang kita bisa lihat di situ. Dan judulnya adalah pokok anggur yang benar. Yesus katakan, "Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapa-Kulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih, karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapamu dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku." Anak-anak Tuhan dikasihi oleh Tuhan, di ayat ini sudah jelas ya, pertumbuhan sebuah keluarga itu seumpama dengan pokok anggur dan rantingnya. Ya, pokok anggur adalah Yesus, dan ranting-rantingnya adalah kita, keluarga. Ya. Dan ranting tidak mungkin bisa berbuah kalau tidak ada pokoknya. Ya, bagaimana mungkin, kan sudah ditebang berarti ya, sudah terpotong. Kalau tidak ada lagi nyangkut di pokok, ya berarti sudah mati, kering, ya, tinggal dibakar. Tapi kalau masih bersatu, ada harapan untuk berbuah karena tinggal di dalam pokok. Digunakan oleh Yesus kata, "Aku tinggal di dalam kamu dan kamu tinggal di dalam aku." Disinilah kita melihat bahwa saling melengkapi satu sama lain. Yesus mau kita bersatu dengan Dia supaya kita bertumbuh dan berbuah melalui kehidupan kita sehari-hari. Nah, jadi di sini juga dikatakan bahwa jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ya, jadi kita lihat di sini bahwa kalau kita sudah tinggal di dalam Yesus, maka apapun kebutuhan duniawi itu sebenarnya tinggal dilengkapi saja oleh Tuhan. Ya. Yang terpenting adalah kita tinggal di dalam Tuhan. Kita akan menghasilkan sesuatu kalau kita sudah bersama-sama dengan Tuhan. Kita sudah bersatu dengan Tuhan. Ya. Oleh karena itu, supaya kita berbuah, supaya kita menghasilkan perubahan, supaya kita bahagia dalam kehidupan kita perlu bersatu dengan pokok anggur itu supaya kita bisa berbuah. Ya. Ingat kuncinya, bersatu dengan Yesus, tinggal di dalam Yesus supaya kita bisa berbuah. Ya. Hanya itu yang dikatakan oleh Yesus supaya kita bisa mengalami pertumbuhan dan kita bisa bahagia dalam kehidupan kita. Oke, kalau mengenai pertumbuhan juga berarti kita akan lihat satu ayat lain dalam Lukas pasal yang ke-8 ayat 4 sampai 15 ya. Tidak semua ayat saya baca, tapi kalian harus baca semuanya di rumah dan perhatikan Alkitab kalian baik-baik. Semuanya baca Alkitab kita. Judulnya adalah perumpamaan tentang seorang penabur ya. Perumpamaan tentang seorang penabur. Nah, saya langsung tujukan ke arah ayat 5 ya. Adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu yang menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Yang pertama, ingat, catat ya, dia tidak sengaja terjatuh ke jalan lalu dimakan oleh burung. Berarti kalau kita lihat di sini,
tidak sempat dia bertumbuh. Ingat itu. Yang pertama, jatuh di jalan, diinjak orang, dan burung memakannya. Tidak sempat bertumbuh. Ayat yang ke-6, sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan setelah tumbuh, ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Ini yang kedua, lebih baik sedikit. Kenapa? Karena dia sempat bertumbuh. Tapi dia tidak bisa hidup lama karena dia tidak mendapatkan air. Dia kering, ya. Yang berikutnya, ya, ayat yang ke-7, sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Jadi dia tumbuh di sekeliling semak, sehingga ketika dia tumbuh, dia kejepit lalu mati. Ya, jadi memang ini secara alami memang seperti itulah pertumbuhan, ya. Tumbuhan butuh air. Jadi kalau sampai dia tidak sempat berakar, tidak sempat tumbuh, lalu dimakan, ya bagaimana bisa bertumbuh? Yang kedua, kalau dia tumbuh di batu-batu, ya akan sulit dapat air. Kenapa? Karena akarnya tidak bisa masuk mencari air dalam tanah, dan akhirnya dia kering mati. Yang ketiga juga kita lihat, kalau tumbuh-tumbuhan disekelilingi oleh semak duri, ya, dia akan tumbuh sedikit, tapi tidak akan lama. Kenapa? Yang pertama, mataharinya tidak dapat, akan tertutupi, ya. Jadi kalau kalian tanam tumbuhan di sekeliling pohon-pohon yang sudah besar, maka dia akan sangat sulit untuk tumbuh karena dia akan terhalangi oleh matahari. Nah, sekarang berbeda dengan ayat yang ke-8. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Ya. Yang keempat, ini yang lebih baik dan sangat baik dan terbaik. Kenapa? Karena dia sudah bertumbuh dan dia berbuah. Kalau sebuah tumbuhan tidak bertumbuh dan tidak berbuah, maka tidak ada gunanya ditanam, ya. Tidak ada gunanya bagi orang lain, ya. Tumbuhan itu harus bertumbuh dan harus berbuah. Nah, tetapi murid-muridnya bingung. Apa sebenarnya maksud Yesus menceritakan hal tersebut, ya. Ada artinya. Yesus katakan artinya di dalam ayat yang ke-11, ya. Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah, ya. Yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya, kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Ya, miris, ya. Jadi kalau kita perhatikan di ayat yang ke-12 ini, orang yang pertama itu adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan, tapi iblis datang mengambilnya. Bagaimana bisa mengambilnya? Karena dia hanya sekedar dengar dan masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Hanya sekedar dengar, formalitas. Datang ke gereja hanya untuk, ya mungkin duduk. Datang, duduk, dengar, diam, dan pulang, ya. Tidak untuk mendapatkan sesuatu. Ya, jadi masuk telinga kanan, keluar ke telinga kiri, ya. Jadi tidak ada apa-apa. Sehingga dikatakan iblis yang mengambilnya. Ya. Jadi jangan sampai kita ke gereja atau mungkin di rumah, ya, melakukan perbaktian, melakukan renungan pagi, hanya duduk, dengar, sudah tidak ada yang mau diambil untuk dilakukan dalam kehidupan ini. Ya. Lanjut ayat 13. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menerimanya dengan gembira, tetapi mereka itu tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Ya. Tumbuh di tanah yang berbatu adalah dia yang suka sekali, ya, atau senang sekali ketika mendengarkan firman Tuhan. Jadi dia sangat terpesona dengan khotbah yang disampaikan oleh pendeta atau pengkhotbah, tetapi firman itu tidak berakar dalam hatinya. Dia cuma senang, ya. Jadi banyak orang yang seperti itu, datang ke gereja, wah, firman Tuhan ini memang luar biasa sekali, ya. Tapi sudah,
hanya untuk hari itu saja dia puas, senang, mungkin dia dengar wah khotbahnya menarik sekali, keren sekali pengkhotbahnya, hebat sekali, ya, cara menyampaikannya luar biasa mempesona hati saya. Tapi tidak berakar. Kenapa tidak berakar? Karena hanya sekedar untuk dengar dan memuaskan hati, bukan untuk dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, sehingga dia hanya percaya sebentar saja dan dalam masa pencobaan murtad. Ya, sayang sekali. Ya, oke, lanjut ayat 14. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Agak lebih baik, ya, dibandingkan dengan yang tidak bertumbuh, yang dimakan burung. Lebih baik juga daripada yang tumbuh di berbatu. Kalau yang ini bertumbuh bersama-sama dengan semak, dan diumpamakan adalah orang yang di dalam kehidupan kekristenannya dia memang bertumbuh, ya, lebih baik daripada yang sebelum-sebelumnya. Tapi ketika dia rasakan kesulitan, ketika dia rasakan masalah, dia rasakan pencobaan, kemiskinan atau hal-hal lainnya, dia menjadi murtad. Atau bahkan sebaliknya, ketika dia kaya atau senang, punya banyak teman, akhirnya dia lupa kepada Tuhan, dan akhirnya firman itu mati dari dalam hatinya, ya, mati dari dalam hatinya karena kekayaan atau bahkan kesulitan, kesenangan atau kesulitan. Nah, kita lihat bagaimana benih yang keempat. Ayat 15. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang telah mendengar firman itu, menyimpannya dalam hati yang baik, dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Ya. Jadi kita lihat di sini bagaimana sebagai seorang Kristen punya 3 aspek, 3 ciri yang penting. Yang pertama, berakar. Harus ada akarnya. Tumbuhan tanpa akar akan sangat mudah untuk mati, ya. Mudah sekali untuk dicabut. Ya, harus bertumbuh. Kalau tidak bertumbuh, tidak ada perubahan, ya. Jadi berakar, bertumbuh, harus ada perubahan. Ya, berubah untuk menjadi lebih baik. Dan yang terakhir adalah berbuah. Bukan hanya tumbuh. Jadi kalau ada tanaman buah begitu, ya, dia ditanam tapi tidak berbuah, seperti tidak ada gunanya dia ditanam. Sehingga ketika orang melihat bahwa tanaman ini harusnya kan menghasilkan buah rambutan, tapi kok nggak pernah berbuah seumur umur. Ya, makanya ketika Yesus bertemu sebuah pohon ara yang tidak berbuah, Yesus kutuk mati. Jadi bukan hanya berakar, bukan hanya bertumbuh, tapi juga harus berbuah. Harus muncul sesuatu dari dalam dirinya. Harus menghasilkan sesuatu. Ya, menghasilkan buah. Buah apa itu? Buah perbuatan-perbuatan yang baik. Dan Galatia katakan adalah buah roh, ya, kasih, sukacita, damai sejahtera, dan lain-lainnya. Itulah yang harus dihasilkan ketika kita sudah berakar, bertumbuh, dan harus berbuah. Inilah 3 ciri pertumbuhan yang benar. Nah, satu ayat lagi yang bersifat atau yang menceritakan tentang pertumbuhan di dalam Mazmur, ya. Mazmur 1 ayat 1 sampai 6, ya. Sama-sama buka Alkitab dan sama-sama catat hal yang penting. Tadi 3 hal aspek pertumbuhan juga kalian harus catat. Judulnya jalan orang benar dan jalan orang fasik. Mazmur 1 ayat 1, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar,
tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Ya, ada kata berjalan, berdiri dan duduk. Dalam bahasa sederhananya adalah bergaul. Ya, burung yang sama terbang bersama. Burung yang sejenis terbang bersama. Ya. Jadi ketika kamu berteman dengan seseorang, maka itulah dirimu. Cara paling mudah untuk mengenal seseorang adalah dari tahu siapa temannya. Oh, temannya preman-preman. Ya berarti kehidupannya juga seperti itu. Wah, temannya pencuri, perokok. Berarti dia juga kehidupannya seperti itu. Ya. Sederhananya begini ya. Kalau ada kumpulan orang-orang yang merokok, lalu dia berada di situ juga. Kalau orang yang anti rokok pasti akan menjauh, ya, tidak tahan dengan asap rokok, ya kan? Tidak tahan dengan perbuatan-perbuatan orang yang di sekitarnya. Tapi karena dia nyaman, berarti dia juga sebenarnya perokok. Ya, begitulah cara menilai orang dengan mudah. Dengan siapa kamu berteman, itulah dirimu. Ya, di mana sekarang keluargamu? Nah, seperti apa lingkungan keluargamu? Dari situlah kita bisa menilai. Oleh karena itu, ciptakanlah lingkungan keluarga yang baik, atau bergabunglah bersama dengan orang-orang yang baik. Tapi Yesus sendiri dia tidak memilih-milih teman, Dia datang ke perempuan sundal, dia hampiri, dia dekati. Dia juga datang kepada pemungut cukai, Berarti kita sebenarnya harus bergaul dengan semua orang, Tapi ingat, Yesus tidak dipengaruhi. Meskipun dia bergabung bersama-sama dengan orang-orang jahat, tapi Yesus sebenarnya lebih banyak menghabiskan waktu-waktunya dengan orang-orang pilihan yang baik. Dia pergi bersama-sama dengan murid-muridnya. Ya. Dia pergi dengan orang-orang yang baik. Dan ingat sekali lagi, Yesus tidak dipengaruhi, tapi mempengaruhi orang lebih baik. Nah, sekarang bagaimana dengan kita? Dimanapun kita berada, di rumah atau di lingkungan pertemanan, apakah kita yang dipengaruhi atau yang mempengaruhi? Ya, kalau kita hanya bisa jadi dipengaruhi, lebih baik pilihlah teman yang baik. Tapi kalau kita bisa mempengaruhi, ingat, mempengaruhi yang baik. Berarti kita harus pergi kepada semua orang supaya kita memberikan pengaruh yang baik. Oleh karena itu, tetap ingat, dasar dari kebahagiaan dalam keluarga yaitu takut akan Tuhan. Dan pertumbuhan memerlukan dua hal, yaitu saling menghormati, saling mengasihi dalam keluarga. Dan yang kedua adalah takut akan Tuhan. Ya. Oleh karena itu, ciptakan suasana lingkungan yang baik agar keluarga kita lebih baik lagi ke depannya. Bertumbuh semakin hari, semakin dekat kepada Tuhan, tinggal di dalam Yesus, tumbuh firman dalam hati kita masing-masing, sehingga kita menjadi umat-umat Tuhan yang bersahabat dengan Tuhan. Oke. Ingat ya, kembali tugas kalian. Yang pertama tadi adalah tuliskan bukti-bukti dari perkembangan kalian, pertumbuhan kalian secara pribadi, fisik, emosi dan lain-lainnya. Dan yang kedua, catatlah ayat-ayat dan hal-hal penting dari bacaan kita ini sebagai bukti bahwa kalian sudah belajar dan mengerti apa yang kalian pelajari. Apabila ada pertanyaan, kalian bisa tanyakan melalui personal chat, WhatsApp, atau mungkin di kolom komentar dalam Google Classroom. Ya. Sampai di sini pelajaran kita, dan kita akan tutup dengan berdoa. Bapa kami di surga, terpujilah Tuhan karena Engkau begitu baik buat kami, memberikan kami firman yang begitu indah agar kami boleh bertumbuh di dalam Tuhan. Kami tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan tinggal di dalam hati kami, supaya kami berbuah dalam kehidupan kami, memancarkan Yesus dalam kehidupan kami. Bantu kami Tuhan, orang-orang lemah ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa di dalam nama Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Oke, sampai di sini pelajaran kita. Tuhan Yesus memberkati.